Apa itu aset? Nah, Bapak dan Ibu, banyak orang yang menjadi kaya. Jalannya apakah harus MLM? Tentu tidak. Banyak bisnis lain selain MLM. Tapi izinkan saya untuk memberikan alasan kenapa bisnis MLM menurut saya paling oke. Mari kita lihat bersama-sama. Itu ada bukunya, Rich Dad Poor Dad dan Cash Flow Quadrant. Ada disebutnya paradigma sukses, yaitu bekerja untuk membangun aset untuk mencari penghasilan. Kenapa? Karena supaya kita bisa bekerja, kalau asetnya sudah jadi, Anda bisa tidak bekerja lagi tapi punya aset, sehingga mendapatkan penghasilan pasif. Kalau saya baca buku Cash Flow Quadrant, pertama kali saya baca Cash Flow Quadrant, dulu saya juga berpikir, ini maaf untuk teman-teman yang bekerja atau yang apa, saya bukan mengatakan itu buruk, bukan. Dulu saya berpikir, sekolah untuk bekerja, untuk cari uang. Tapi menurut buku Cash Flow Quadrant, pola itu, pola tahun 30-an Bapak dan Ibu. Sekarang tahun 2019. Nah, sekolah kerja untuk dapatkan uang, menurut buku itu adalah pola tahun 30-an. Jadi menurut saya ya, menurut saya pribadi, wah ini kalau saya pola itu mungkin nggak cocok zamannya, itu kata buku tersebut. Sehingga dari buku tersebut, dikatakan yang paling efektif untuk menjadi kaya adalah membangun aset. Anda bisa jadikan suatu argumen atau alasan untuk meyakinkan teman-teman Anda bahwa sebaiknya kalau Anda bekerja sembari bangun aset. Kalau Anda buka toko sembari bangun aset. Nah, ini Anda bisa jadikan argumen. Bukan saya yang bilang, tapi buku Cash Flow Quadrant dan Rich Dad Poor Dad. Anda bisa baca bukunya sendiri. Oke, Pak Andrian. Oke, Pak Robert Kiyosaki, kalau bukunya bilang itu kan dari Pak Robert Kiyosaki. Saya harus bangun aset. Apa saja asetnya? Nah, menurut buku Robert Kiyosaki ada 3 macam aset. Yang pertama disebutnya konglomerasi, yang kedua franchise, dan yang ketiga network marketing. Mari kita urai sebelum kita lihat siapa yang lebih bagus, karena sama-sama bagus. Sekali lagi, apakah ada orang yang kaya karena bisnis konglomerasi? Banyak. Apakah ada orang yang kaya dengan bisnis franchise? Banyak juga. Yang di MLM juga banyak. Nah, mari kita lihat plus minusnya. Oke? Bisnis konglomerasi dan franchise dan network marketing dari sisi modal. Konglomerasi modalnya besar, franchise modalnya besar. Bisnis konglomerasi itu maksudnya adalah bisnis bentuk tradisional kalau menurut Robert Kiyosaki. Maksudnya tradisional adalah seperti buka pabrik, seperti buka mungkin kalau kita ambil contoh Indomie seperti itu ya, perusahaan-perusahaan besar bentuk tradisional, biasanya punya pabrik, punya perkantoran yang besar sekali. Franchise itu seperti contohnya McDonald, KFC, di Indonesia juga sekarang banyak franchise-franchise yang murah-murah. Tapi kalau Anda pelajari, keuntungannya juga nggak besar kalau yang franchise yang murah-murah itu. Oke? Network marketing jelas uraiannya adalah MLM. Nah, dari sisi modal, konglomerasi besar, bisa miliar bahkan triliun. Ini pertanyaan gampangnya. Saya dulu karyawan, saya mau kaya, mau punya modal? Enggak. Nah ini kan repot. Mau kaya? Mau. Tapi supaya kaya harus punya modal. Nah kalau Anda punya modal yang besar, Anda bisa konglomerasi. Tapi saya dulu nggak punya modal. Jadi terpaksa saya coret merah ya kalau saya ya. Franchise juga sama. Sebagai gambaran, franchise dari McDonald itu kalau Anda coba cari, itu biaya untuk beli franchise-nya itu sekitar 10 miliar. Dan itu mesti ngantri 5 tahun. Wah ini kan repot. Bayangkan kalau Anda di posisi saya. Mau kaya? Mau. Punya 10M? Enggak. Kalaupun punya, tunggu 5 tahun lagi. Nah. Oke, itu kalau dari sisi franchise. Oke, Anda bisa berargumen banyak franchise yang murah-murah. Tapi kalau Anda pelajari, untungnya juga enggak seberapa. Yang kayaknya enggak signifikan untuk jadi pegangan untuk kehidupan. Kalau menurut saya ya. Oke, nah kalau MLM, modalnya relatif kecil. Dari sisi modal, mari kita bandingkan yang kedua. Dari sisi resiko, konglomerasi resikonya besar, franchise besar, network marketing resikonya kecil. Maksudnya gimana Pak Andrian? Karena biasanya modalnya besar, kalau gagal resikonya besar. Pernah dengar istilah dulu konglomerat, sekarang konglomeraat? Itu beberapa kejadian seperti itu. Sekali lagi, saya bukan bilang bisnis konglomerasi itu buruk, bukan, bagus. Cuman bagi saya, modalnya itu risikonya besar sekali. Kalau saya harus nabung puluhan tahun, punya modal dan
membangun bisnis konglomerat, bisnis tradisional, risikonya besar. Kalau ada apa-apa, bagi saya kurang aman ya. Franchise juga sama, risikonya juga besar. Nah kalau MLM, risikonya kecil. Jadi secara logis bagi saya, MLM masih lebih bagus. Oke? Waktu konglomerasi waktu tertentu, franchise tertentu, network marketing fleksibel. Maksudnya apa? Begini. Misalnya saya dulu karyawan, masuk jam 8, pulang jam 5. Saya memutuskan untuk membangun sebuah bisnis. Nah, biasanya bisnis, entah itu franchise atau konglomerat, itu waktu bukanya kan juga tertentu. Misalnya contoh saya buka perusahaan. Misalnya contoh, saya nggak punya kemampuan ya, tapi sebagai contoh saya buka perusahaan. Saya karyawan buka perusahaan. Biasanya perusahaan bukanya dari jam 8 sampai jam 5. Sedangkan saya ngantor dari jam 8 sampai jam 5. Nah, akhirnya kan saya punya problem. Saya mau usaha sendiri, saya harus berhenti bekerja. Padahal usaha sendirinya belum tentu berjalan. Nah, tapi kalau MLM, kita bisa lakukan bisnis ini di waktu sela Anda. Ini lebih menarik, makanya waktunya fleksibel. Ini lebih realistis bagi saya. Dulu saya karyawan, sebagai contoh, makan siang jam 12 sampai jam 1. Nah, saya makan biasanya 1 jam, saya makan 15 menit. Sisa waktunya saya pakai untuk cerita-cerita ke teman saya. Di waktu singkat saya masih bisa membangun usaha ini. Ini lebih realistis bagi saya. Dan mungkin bagi teman-teman yang waktunya sangat sibuk. Justru karena waktunya sibuk, pertimbangkan MLM. Oke? Nah, berikutnya adalah soal tempat. Konglomerasi tempatnya tertentu, franchise tertentu, network marketing tempatnya fleksibel. Sama dengan yang tadi, contoh yang tadi. Biasanya kalau buka perusahaan atau franchise tempatnya tertentu. Apalagi kalau Anda hidup di Jakarta. Di Jakarta itu kan kalau pulang kerja macet sampai rumah bisa jam 8. Itu rata-rata begitu karena saking macetnya. Nah, di MLM Anda bisa di tempat yang fleksibel, dekat kantor bisa, dekat rumah Anda bisa. Tapi kalau Anda buka perusahaan, tempatnya kan tertentu. Nah, ini kan repot dari jarak dan Anda masih harus bekerja. Berikutnya adalah keahlian. Konglomerasi keahliannya harus spesifik. Franchise, nah franchise sudah menarik karena sudah ada sistem. Network marketing sudah ada sistem. Nah, maksudnya gimana? Misalnya gini, saya nggak punya keahlian gunting rambut. Lalu kok saya buka salon gunting rambut, tapi saya nggak bisa gunting rambut. Mau nggak Anda gunting rambut ke salon saya? Tentu tidak. Jadi saya kan harus punya keahliannya dulu. Buat perusahaan harus punya keahliannya dulu. Tapi kalau saya sama-sama buat salon, tapi saya beli franchise. Misalnya contoh franchise yang terkenal Johnny Andrian ya mungkin ya. Salon Johnny Andrian. Sama-sama saya di tempat yang sama, di waktu yang sama saya buka salon, cuman bedanya saya beli franchise dari Johnny Andrian. Yang ada sistemnya, karyawan-karyawannya juga dilatih semua. Saya tinggal mungkin maintenance ya dan mimpin mungkin. Kira-kira Anda mau nggak gunting rambut di Johnny Andrian? Tentu mau. Kenapa? Sudah ada merek dan sudah ada jaminan. Guntingannya ya seganya pasti bagus lah ya, Johnny Andrian tentunya. Oke? Ada sistem, itu yang menarik. Nah, di MLM bagaimana? Sama, juga sudah ada sistem. Sistem langkah kerja, sistem pendidikan. Bapak dan Ibu, malam ini saya ngomong ini, materi ini saya sudah ngomong belasan tahun. Materinya ya sama terus, tapi dilatih. Ngomongnya sama terus. Kalau Anda lihat leader Anda bicara di panggung, ngomongnya bagus. Mau saya kasih tahu rahasianya enggak? Ngomongnya itu dan dilatih terus setiap hari. Maksudnya begini, kalau Anda bicara yang materi yang mungkin di OP gitu kan, setiap hari ngomongnya itu saja, nggak diubah-ubah, setelah 30 hari bagaimana? Sudah jago belum? Kalau belum, setelah 60 hari, kalau belum jago, setelah 90 hari, tentu lama-lama jadi hafal bisa. Inilah kelebihan dari MLM, sama kayak franchise, ada latihannya. Dilatih. Ini yang menarik dari MLM. Oke, berikutnya biaya operasional. Konglomerasi, biaya operasionalnya besar. Ini tentu kita juga sama-sama tahu. Bayar sewa kantor, mungkin kalau yang sewa kantornya, biaya karyawan, biaya buruhnya kalau pabrik, itu relatif besar sekali. Franchise juga sama, biaya operasionalnya tinggi. MLM biasanya biaya operasionalnya kalau di Jakarta kita sering presentasi di kafe-kafe ya. Kalau mungkin di kota-kota kecil mungkin di rumah. Nah kalau di rumah biaya operasionalnya ya paling nyuguhin
air mineral ya, atau di Jakarta ya paling beli kopi karena di kafe. Nah, biaya operasionalnya relatif kecil sekali. Nah, oke, dari buku Robert Kiyosaki itu sudah menyarankan MLM, liriklah MLM. Kita nggak bilang bahwa bisnis non MLM buruk, bukan, bagus. Tapi bagi saya, yang sibuk, yang nggak punya uang, nggak punya modal, yang nggak punya keahlian, dan biaya operasionalnya saya nggak bisa bayar mahal. MLM perlu kita lirik. Nah, berikutnya saya ada sebuah video, teman-teman bisa lihat, ini pendapat dari para ahli mengenai bisnis MLM. Mungkin kita sering ketemu keluarga, saudara yang mengatakan MLM itu tidak bagus, tipu menipu. Mungkin mereka belum paham saja. Tapi pendapat para ahli mengatakan yang berbeda. Para ahli ini itu mengatakan bahwa bisnis MLM adalah bisnis yang sangat bagus sekali. Mari kita lihat bersama-sama video ini. Network marketing is the only industry that doesn't say your past determines your future. It looks at your past and says, okay, now what can we train you to do so you can have a great future? Every other employer out there wants to exploit you for what you already know, not teach you something new. Network marketing has a potential to save the United States and the world because it's going to teach people not to be employees but to be entrepreneurs. According to the Direct Selling Association, if you add up all the network marketing companies around the world, they combine to do over $178 billion a year in retail sales. To give you an idea of how big that really is, the NFL, the National Football League, does approximately $9 billion a year. The music industry does a little more than $16 billion a year, and the movie industry does about $80 billion a year. Using a conservative average, network marketing companies pay their distributors about 40% of that $178 billion in the form of commissions, which adds up to more than $71 billion a year. That's almost $6 billion a month. It's almost $200 million in commissions every single day. So it's certainly working, and people are making serious money in network marketing. With MLM has probably made more millionaires of more people in more countries, and I've spoken to them in 67 countries than any other single form of business, starting from nothing. If they have a choice between working a job for the next 10 years or working a network marketing business for the next 10 years, the result of working the network marketing business will be better. What's beautiful about network marketing is you get all the benefits of being an owner, but you don't have to be worrying about supply chain. You have to be worried about accounting, especially in the world we're in today. In this business, you don't have to wait to start making money. You don't have to hope that you can cover all that overhead. That overhead is being covered by the company. So I'm a big fan of network marketing, always have been, and I think the real thing is making sure you pick the right company and that you continue to... Baik, luar biasa videonya ya. Jadi kata-kata para ahli juga mengatakan bahwa MLM adalah bisnis yang bagus. Untuk menjadi kaya tidak harus MLM. Ada kerja, bisa kerja ikut orang, bisa kerja sendiri. Ada membangun bisnis. Bangun bisnis bisa bisnis konglomerasi, bisa franchise atau bisa MLM. Tapi kita sudah lihat pendapat para ahli, MLM potensinya masih besar sekali. Nah, pertanyaan berikutnya adalah MLM banyak atau sedikit di luar sana? Banyak sekali. Yang mana yang terbaik? Semua orang yang ikut MLM masing-masing bilang yang terbaik ya. Ini adalah Paul Zenswiller. Bukunya adalah Wellness Revolution. Paul Zenswiller ini orang luar biasa. Beliau adalah penerima Nobel Ekonomi. Pernah bekerja sebagai penasehat White House. 2 kali masa kepresidenan sebagai penasihat ekonomi. Beliau juga orang yang luar biasa, yang meneliti juga, ahli ekonomi. Nah, beliau mengatakan di bukunya, judulnya The Wellness Revolution. Bisnis yang besar, bisnis wellness, itu nilainya mencapai triliunan dolar. Triliun dolar, itu berapa rupiah ya? Nanti teman-teman hitung ya. Intinya adalah di buku ini, kalau Anda baca, saya pernah baca bukunya tapi nggak sampai habis karena bahasa Inggris dan tebal sekali. Tapi saya belajar dari buku-buku ini dan dari seminar-seminarnya. Wellness atau industri yang bergerak di bidang kesehatan, ini mulai dari era-era sekarang ini dan ke depan, dan ini baru mulai juga. Ini nanti bisnisnya akan menjadi bisnis yang major. Bisnis yang potensinya besar sekali, bahkan nilainya sampai triliunan dolar. Bisnis wellness itu beda dengan bisnis farmasi atau pengobatan. Wellness itu sifatnya menjaga kesehatan. Di Jakarta juga sudah mulai banyak orang-orang yang memulai bisnis wellness. Di kota Anda mungkin juga sudah banyak. Sudah lebih banyak terapi refleksi,
kecantikan, facial, yang bergerak di bidang wellness atau yoga, spa, makanan kesehatan itu sekarang menjamur. Kenapa? Potensinya besar Pak dan Ibu. Buku berikutnya, The New Professional, karangan Charles W. King, The Rise of Network Marketing as the Next Major Profession. Jadi buku ini meramalkan juga bahwa nanti di abad-abad ini sudah mulai ya sebenarnya, yang menjadi profesi yang major. Profesi major itu maksudnya, kalau di zaman saya dulu kuliah, itu rata-rata teman saya secara mayoritas itu kuliahnya di akuntansi. Karena pengennya jadi auditor waktu zaman saya, perpajakan. Nah, kenapa itu dulu bayarannya paling mahal waktu zaman saya. Tentu berubah-berubah ya. Tapi dikatakan di buku ini, the next major profession itu adalah MLM.